Salam, selamat bertemu kita pada channel ini, channel langsung Sitorus, yang akan kita gunakan tempat merenungkan firman yang menjadi epistel pada tanggal 2 Juni tahun 2024, minggu pertama setelah Trinitas, yang diambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 dan ayat 13 sampai ayat 18. Mudah-mudahan masih membantu kita untuk merenungkan atau memperkaya pemahaman kita tentang firman Tuhan ini. Mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ditentukan dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 ditambah ayat 13 sampai ayat 18. Marilah kita baca apa dikatakan pemazmur di sana atau oleh Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemudian ayat 13 sampai ayat 18. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat segala selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Luar biasa firman ini. Ya tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, menghidupi, dan melakukan firman Tuhan. Dan di dalam almanak kita diberikan topik atau tema perenungan kita, kekuatan berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Mazmur ini diberi judul Doa di Hadapan Allah yang Maha Tahu, yang ditulis oleh Daud yang sangat terkenal begitu banyak menulis Mazmur. Kita tahu Mazmur itu merupakan ungkapan pengakuan iman penulisnya terhadap Tuhan atau tentang Tuhan
lalu dia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau kita ikuti isi Mazmur ini, dapat kita katakan bahwa Mazmur ini suatu pengakuan yang dibuat oleh Daud berdasarkan pengalaman hidupnya. Karena dari dalam pengalaman hidupnya dia tahu bahwa Tuhan tahu apapun yang direncanakannya. Ya, dia terkejut karena Tuhan menyuruh orang memberitahu kepadanya tentang apa yang dilakukannya. Dan kalau itu dosa, juga diberitahu hukuman yang akan menimpa dia. Salah satunya adalah rencananya untuk mengambil Batseba menjadi istrinya. Padahal si Batseba itu sudah istri Uria. Dia mengatur strategi, membuat surat kepada Joab panglimanya yang dibawa oleh Uria sendiri. Dan dalam surat itu dikatakan agar Uria disuruh berperang di paling depan, sehingga dia mengalami kematian dalam melawan musuh orang Israel waktu itu. Ya, secara gamblang dia merasa aman, seolah-olah dia tidak menjadi penyebab kematian Uria itu. Padahal Tuhan membuka mata Nabi Nathan tentang niat jahat daripada Daud tersebut dan menyuruh Nathan untuk menegur dia. Apakah kurang banyak perempuan di tengah-tengah bangsaku, katanya, sehingga kau harus berbuat demikian? Lalu Daud terkejut karena dia ditelanjangi dalam perbuatan jahatnya tersebut. Kenapa? Ternyata setelah Uria mati, ya dia berniat terus menikahi Batseba. Dan lalu Nabi Nathan bisa membaca, oh, rupanya mati Uria demi Batseba bisa menjadi istri Raja Daud. Itu yang pertama, pengalaman Daud bahwa memang Tuhan tahu rahasia terdalam dalam hatinya. Banyak lagi pengalaman Daud yang membuat dia mengaku bahwa Tuhan mengenal diri Daud. Tuhan menyelidiki diri Daud. Tuhan mengetahui entah dia duduk atau berdiri. Tuhan mengerti pikiran Daud. Walaupun Tuhan jauh, Tuhan memeriksa Daud kalau dia berjalan dan berbaring. Dan katanya jalan Daud itu dimaklumi oleh Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengajar lidah Daud mengeluarkan kata-kata. Semuanya telah diketahui Tuhan, katanya. Dari belakang, dari depan, dari atas, dari samping, Tuhan mengurung Daud itu.
dan nalar Daud tidak mampu memahami semua itu. Padahal kalau kita mengaku Tuhan itu adalah Maha Tahu, Maha Kuasa, ya pastilah harus kita akui bahwa diri kita dikenalnya. Hanya dari renungan ini, dari ayat-ayat yang dikatakan oleh Daud ini, perlu kita ketahui kalau Tuhan sudah mengatur apa yang akan dikatakan oleh lidah seseorang, bisa saja orang itu mengatakan itu tidak salahku. Hati-hati kita dengan di situ. Seolah-olah Tuhan sudah predestinasi semua tentang gerak hidup kita. Padahal Tuhan memberikan kebebasan kepada seseorang itu dalam rangka setia kepada Tuhan. Namun pengakuan Daud ini memberi pelajaran kepada kita agar kita jangan berusaha membohongi Tuhan. Jangan mencoba-coba membohongi Tuhan, karena pasti Dia telanjangi kita. Dan terus terang, kemahatauan Tuhan, kemahakuasaannya, kemahahadirannya bersama kita, terus terang itu memaksa kita menjadi orang jujur, orang yang adil, orang yang setia, jauh dari penyelewengan. Seperti di negara ini juga itu yang ditiru oleh para pemimpin-pemimpin di dunia, bahwa seorang pemimpin yang bagus punya mata di mana-mana melihat rakyatnya, melihat siapa orang-orangnya. Dan kalau salah segera bisa ditindak, dan kalau benar segera diberi reward atau penghargaan. Mungkin itu tidak ajaib yang dilakukan oleh seorang pemimpin negara terhadap rakyatnya itu. Tetapi yang dilakukan Tuhan itu ajaib bagi kita. Karena apa? Seorang pemimpin negara belum tentu tahu apa isi hati seseorang. Seperti Daud, belum tentu tahu apa isi istrinya, isi hati istrinya. Tapi Tuhan tahu isi hati Daud, rancangan-rancangan Daud. Dan kalau orang mengaku seperti itu, adalah sangat baik apabila seseorang itu menyerahkan kepada Tuhan apa rencana-rencananya itu, dan minta kesuksesan dan dukungan dari Tuhan mengenai hal itu. Kemudian Daud memasmurkan bagaimana dia bisa begitu, diketahui oleh Tuhan secara mendetail. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menciptakannya, membentuk buah pinggangnya, menenun dia dalam kandungan ibunya. Tidak siapa-siapa, bukan kuasa-kuasa dunia membuat dia ada dalam rahim ibunya. Dan itulah yang disyukuri oleh Daud, karena Tuhanlah yang bekerja di dalam dirinya. Kita pun perlu kita syukuri kalau kita menyadari bahwa Tuhanlah yang bekerja membuat kita, menuntun kita. Dan kalau ada kesilapan bisa kita tanya kepada Tuhan, mengapa begitu Tuhan? Kok aku sampai jatuh ke dalam dosa? Dan mohon pengampunan. Kan kayak gitu. Itu ajaib semua. Dan jiwa yang sehat harus benar-benar menyadari kemahatauan, kemahakuasaan, dan kemahahadiran Tuhan itu bersama orang percaya. Mungkin sekarang ini ada alat
rongsen, USG, bisa melihat isi dalam tubuh, melihat tulang-tulang kita di mana yang patah. Ada X-ray di sana. Itu pengetahuan manusia, tetapi Tuhan semuanya itu terbukti, terlihat, dan tidak ada yang tersembunyi di mana tulang-tulang kita ini. Ya. Dan kalau demikian halnya, tentu saja kita bisa minta tolong kepada Tuhan kalau ada tulang-tulang kita yang remuk, yang sakit, agar diobati. Karena Dia mampu untuk itu. Jangan lari kepada siapa-siapa. Kalau ada misalnya tulang-tulang kita yang jadi keropos, jangan tanya dukun, mengapa tulang-tulangku keropos? Ya, tanya Tuhan mengapa. Baru Tuhan nanti akan mengajari melalui orang-orangnya agar bisa diatasi osteoporosis yang membuat tulang-tulang kita itu keropos. Tuhanlah yang mengatur kita bisa menjadi janin di rahim ibu. Dan yang paling indah bahwa hidup kita ini dicatat dalam kitab Tuhan. Kalau kita malas menulis buku tentang kita, tetapi Tuhan tidak malas. Hanya sayangnya kita tidak bisa putar ulang isi kitab itu sewaktu kita masih di dunia. Kita akan mendengarnya apabila nanti kita sudah meninggalkan dunia ini dan berdiri di hadapan Tuhan, dan Tuhan menyuruh malaikatnya untuk membacakan siapa kita, baru kita sadar siapa kita sebenarnya. Daud mengakui betapa sulitnya memahami pikiran Tuhan. Dan itu harus kita maklumi. Kalau kita manusia ini mampu mengetahui semua pikiran Tuhan, ya Tuhan itu bukan Tuhan lagi. Pasti ada rahasia Tuhan. Dan rahasia itu sangat besar. Dan kita bergelut di sana untuk mengetahui rahasia Tuhan tentang hidup kita masing-masing. Karena dengan demikian, kita bisa akan menjawab tantangan-tantangan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan itu Maha Hadir. Namanya pun sudah Jehovah. Jehovah artinya Dia ada dan Dia membuat ada. Makanya kita tidak bisa menghitung apa yang diperbuat Tuhan sama kita. Ya, itu pergumulan manusia sampai sekarang mengetahui rahasia tubuh kita ini. Ilmu kedokteran belum bisa membuka semua rahasia hidup kita. Misalnya, mengapa nafas kita bisa habis dihembuskan, mengapa roh kita bisa hilang, mengapa kalau kita sudah meninggal nyawa kita tidak bisa disambung. Dan kalau demikian halnya, lebih baik kita berserah kepada Tuhan. Itu yang terindah. Mari kita mencoba memahami Tuhan kita yang Maha Tahu, Maha Kuasa dan Maha Hadir itu, sehingga kita semakin takut pada Dia, semakin bertakwa, dan semakin mau mematuhi perintahnya, karena itulah kehidupan kita yang terindah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat memahami dan menggunakannya. Amin.